Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, mari kita beribadah dan memohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari KJ 4 ayat 1 sampai 2. Hai mari sembah. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang kedua dan artinya. Hukum yang kedua,
Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab jangan bersembah sujud kepadanya Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan agar dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hallelujah.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel di hari Minggu ini, yang terambil dari Ibrani 10 ayat 8 sampai 16. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah saat ini, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, nats firman Tuhan untuk dasar persekutuan kita pada ibadah hari ini dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Berbahagialah bangsa-bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka pada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema daripada khotbah ini kepada kita saat ini, yakni mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 33 adalah sebuah nyanyian pujian yang bersifat umum, yang menerukan kepada umat Allah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Umumnya pengkhotbah masa kini meyakini bahwa Mazmur 33 ini selaras dengan gaya puisi Daud yang sering menulis tentang pengagungan kepada Allah sebagai Raja, Pencipta, dan penebus umatnya. Oleh karena itu, Mazmur 33 ini mengajak orang-orang benar untuk menyatakan syukur kepada Tuhan melalui sorak-sorai, nyanyian, dan permainan musik. Bukan karena situasi mereka tanpa masalah, melainkan karena kasih setia Tuhan yang kekal. Dan dalam konteks perjanjian lama, kasih setia ini dikenal sebagai kasih Allah yang tidak bergantung kepada kondisi manusia, melainkan kepada karakternya Allah sendiri yang setia dan penuh kasih. Saudara-saudari yang kekasih, hal ini terutama tampak pada isi ayat 1-5 bahwa kita tidak dapat memisahkan ibadah dari firman Tuhan, sebab kita harus beribadah di dalam kebenaran. Semakin baik kita mengenal Alkitab, semakin bisa kita memuji Tuhan. Penekanan ini semakin dipertegas bahwa Tuhan berbicara untuk menjadikan
alam semesta dan perkataan Tuhan memegang kendali atas alam ini. Alangkah berkuasanya firman itu. Firman-Nya berkuasa atas alam dan kehidupan manusia. Bangsa-bangsa mungkin bersekutu dan sepakat memberontak terhadap Tuhan. Tetapi firman-Nya akan menang. Kekuatan bersenjata tidak menjamin kesuksesan. Tuhan mempunyai rencana bagi bangsa-bangsa dan Dia akan memenuhinya. Saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khusus khotbah hari ini, Mazmur 33, 12-22. Perikop ini menekankan tentang firman Tuhan di dalam hidup kita, manusia ciptaannya. Firman-Nya yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta, dan firman yang sama, firman itu dapat mengendalikan hidup kita. Apabila kita mempercayai firman-Nya dan mentaatinya, maka akan banyak kesempatan-kesempatan baru yang akan muncul dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik. Kita akan menikmati banyak kedamaian. Namun apabila kita meninggalkan firman Tuhan, alam semesta akan bekerja melawan kita. Lihat Yunus 1. Artinya selalu ada saja halangan yang berusaha menghambat dan menghentikan langkah kita dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, kedaulatan Tuhan atas sejarah. Ayat 12-14. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Tuhan berdaulat atas sejarah dan bangsa-bangsa. Sekalipun dunia ini bergolak, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Di tengah kekacauan politik global, di tengah bencana alam menerpa, namun orang percaya tidak perlu panik. Setiap orang percaya harus yakin bahwa sejarah dunia bergerak menuju penggenapan rencana Allah. Jika kita manusia adalah makhluk yang berdosa, kita tidak mampu mencapai selamat dalam hidup kita dengan kekuatan kita sendiri. Lalu, kuasa Tuhan Allah sendiri yang berkarya untuk menetapkan keselamatan bagi kita. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ayat 12-14. Allah, Ia memperkenalkan dirinya kepada umatnya dan Ia menyebutkan namanya. Namanya adalah Tuhan. Ayat 12. Di sini pemazmur mengungkapkan kebahagiaan hidup yang dimiliki umat ketika umat dimiliki oleh Allah dan Allahnya ialah Tuhan. Tuhan di sini menunjukkan betapa tetragramaton 4 huruf suci yakni JHWH. Allah dikenal oleh umatnya karena kehadirannya dalam sejarah umatnya. Kehadiran Allah yang peduli itu menjadi pokok nyanyian pemazmur. Kehadiran Allah, Allah YHWH, adalah kehadiran yang bertindak bagi umat dalam seluruh aspek kehidupan umat. Kehadiran Allah, pertama, peneguhan sikap hati umat dalam kehidupan, ayat 15. Kedua, memelihara hidup umat menjadi dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnya, ayat 19. Dalam bagian lain di Perjanjian Lama, Allah juga sering menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebutan itu juga menunjuk pada Allah yang hadir dalam sejarah hidup umatnya. Allah selalu hadir dalam hidup ini dan Allah yang hadir itu menyertai kita. Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita secara ajaib hingga hari ini dan selamanya. Tuhan adalah Dia yang memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Tuhanlah yang memberikan keselamatan bagi dunia, sehingga setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dialah yang menganugerahkan kehidupan yang tidak binasa bagi orang yang percaya. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Tuhanlah yang berkarya atas hidup kita. Dialah Allah yang berkuasa dalam dunia. Ayat 37-13
Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi penting bagi isi buminya, maupun untuk menatakan kasih setia. Saudara-saudari, Tuhan memiliki pengetahuan dan pengawasan yang sempurna atas seluruh umat manusia. Tuhan melihat dan memahami segala perbuatan manusia, ayat 13-15. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan orang yang takut akan Dia dan berharap pada kasih setianya. Manusia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menyelamatkan dirinya karena keterbatasannya. Penegasannya ialah bahwa sekalipun seorang raja dikelilingi, bahkan dilindungi oleh kekuatan tentara yang berkekuatan alat perang dan kekuasaan semua, itu tidak menjamin keselamatannya. Di sini pemazmur mengkontraskan bahwa sesungguhnya kekuatan raja tidak dapat menandingi kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menandingi atau mengubah kehendak Tuhan. Sebab itu adalah penguasa. Tuhan adalah penguasa atas seluruh bangsa-bangsa. Ayat 10-12. Bangsa-bangsa dengan segala kekuasaan dan kekuatannya tidak dapat mengubah rencana Allah karena Allah berdaulat penuh atas sejarah dan pemerintahan dunia. Kedaulatan dan supremasi mutlak Allah di atas segala sesuatu, maka Israel sebagai bangsa pilihannya menjadi bangsa yang berbahagia. Marilah kita menghidupi kehadiran Allah melalui kasih kepadanya dan sesama. Yang kedua, saudara-saudari seiman, Tuhan melihat dan memelihara, ayat 15-17. Tuhan memandang dari surga, Dia yang membentuk hati mereka semua. Tuhan melihat bukan hanya tindakan luar, tetapi isi hati manusia, batinnya. Tidak ada pertolongan sejati selain dari Tuhan. Bukan dari kekuatan militer atau kekayaan. Bukan dari kuasa dunia ini. Mari memperhatikan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ayat 16. Artinya, orang yang suka sekali dipuji-puji oleh orang lain akan menghadapi cobaan untuk mengandalkan diri. Apalagi orang yang berusaha mencari puji-pujian dari orang lain, cobaan untuk mengandalkan diri itu makin besar. Orang yang suka dipuji-puji orang lain digoda untuk menunjukkan kehebatannya sendiri. Orang yang dinyatakan hebat oleh orang lain akan tergoda untuk tidak mengakui peran serta pihak lain, termasuk Tuhan dalam dirinya, dalam kehebatannya. Nyatanya banyak orang mengandalkan pencitraan dan kekuasaan, tetapi Tuhan melihat motivasi terdalam. Sebagai gereja, kita harus hidup tulus dan jujur karena Tuhan tahu segalanya. Saudara-saudari, yang ketiga, pengharapan dalam kasih setia Tuhan. Ayat 18-22. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Tuhan memperhatikan orang yang takut akan Dia dan berharap kepada kasih setianya. Kasih setianya adalah jaminan keselamatan, perlindungan, dan pengharapan. Di tengah kesedihan, kehilangan, atau ketidakpastian masa depan, kasih setia Tuhan menjadi sumber damai. Kita tidak hidup oleh kekuatan kita, tetapi oleh kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Paulus dan Silas di penjara, Kisah Para Rasul 16:25-26. Dalam penjara setelah dicambuk dan dibelenggu, Paulus dan Silas tidak mengeluh dan putus asa. Sebaliknya mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu terjadi gempa bumi yang membebaskan mereka. Pujian yang lahir dari hati yang mengenal kasih Tuhan, mengguncangkan surga dan bumi. Bersorak-sorak dan bernyanyi dalam penderitaan adalah tanda iman yang hidup dan menjadi kesaksian luar biasa bagi dunia. Saudara-saudari, pada bagian ayat ini, pengharapan dan kepercayaan pemazmur pada Tuhan sebagai pelindung dan penolong umatnya, hanya Tuhan yang dapat menjadi kekuatan, penghiburan, dan keselamatan yang sejati bagi mereka yang berharap kepadanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Kata Ibrani untuk jiwa adalah nefes, yang artinya bukan hanya napas, breath, atau jiwa, soul, tetapi juga jiwa dan kehidupan, yakni life, desire, keinginan. Jadi pernyataan ini mengartikan bahwa keseluruhan dari kita memiliki ketergantungan total dan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan, penghiburan, dan keselamatan yang sejati bagi orang-orang yang menaruh harapan
dan kepercayaan hanya kepadanya. Saudara-saudari, dalam hubungan ini, ketika kita semakin mengenalnya dan semakin bisa menghargai apa yang telah Allah kerjakan bagi kita tanpa mengeluh, dan kita akan mampu untuk bersyukur kepada Allah atas kepedulian, pertolongan, dan belas kasihannya. Sebab kita sadar bahwa Dia bukan saja hanya menolong, menuntun, dan mengampuni kita, tetapi ciptaannya juga Ia buat menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ketika menyadari betapa kita bergantung karena mengenal Allah, maka kita akan bisa sepenuhnya menyatakan rasa syukur kita kepadanya dengan hidup mengandalkan dan memuliakan Tuhan, mempersembahkan kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, serta menjadi pelaku kasih bagi semua orang. Saudara-saudari, pesan pada khotbah ini dapat kita petik beberapa hal, yakni pertama, di tengah kehidupan kita manusia di dunia ini saat ini yang penuh dengan tantangan, kita melihat banyak hal yang dapat membuat hati kita menjadi tawar dan kehilangan semangat, terutama di tengah terjadinya krisis politik, perubahan iklim, ketidakpastian masa depan, serta kemerosotan moral yang tampak di mana-mana, seringkali membuat orang yang hidup dalam kecemasan. Banyak keluarga sedang berjuang, banyak anak muda sedang kehilangan arah, banyak orang tua menanggung beban yang berat, dan tak sedikit mulai meragukan kebaikan Tuhan karena tekanan hidup yang mereka hadapi. Di saat seperti inilah pemazmur menasihati dan memotivasi kita agar menggunakan hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan itu merupakan wujud ucapan syukur kita akan segala berkat dan karunia yang telah Allah limpahkan ke dalam kehidupan kita. Kita juga diajak agar kita senantiasa bersukacita dalam segala hal, sebab Tuhan akan selalu ada bagi mereka yang datang berseru kepadanya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Oleh peneguhan ini jelas bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan dan khawatirkan, hanya berserah dan fokus kepada Tuhan dengan segala perintahnya. Ini yang diminta pesan khotbah ini. Matius 6 ayat 33-34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Matius 11:28. Ditekankan, marilah kepada aku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan telah mengundang kita untuk datang kepadanya, membawa diri kita dan segala keadaan yang kita hadapi, baik dalam kelemahan, suka, maupun duka sekalipun. Ia siap dan bersedia menerima kita. Karena itu hendaklah setiap orang tidak ragu, apalagi malas untuk datang bersorak dan memuji nama Tuhan. Sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, dan sangat terbukti Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah. Mazmur 46 ayat 2 dan 12. Saudara-saudari, yang kedua, Mazmur ini juga mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kekuasaan raja, dia tidak akan selamat kalau ia hanya mengandalkan kekuasaannya sendiri. Seorang yang sangat hebat pun tidak akan tertolong jika mengandalkan kekuatannya sendiri juga. Ya, itu berarti tidak ada potensi apapun di dalam diri kita sebagai manusia yang bisa diandalkan untuk memperoleh sukses tanpa bantuan pihak lain. Semua potensi di dalam diri kita adalah Tuhan yang memberikannya. Potensi pemberian Tuhan itu pasti sangat baik dan besar. Namun demikian, potensi itu tidaklah untuk dijadikan andalan. Potensi itu harus disertai sikap takut akan Tuhan dan harapan akan kasih setianya. Ayat 16. Sikap takut akan Tuhan itu adalah ketaatan kepadanya. Itulah yang dikehendaki Tuhan kepada setiap umatnya. Kekuasaan, kehebatan, kekuatan, dan potensi manusia tidak akan menyelamatkan dan menolong jika tidak disertai ketaatan dan harapan kepada Tuhan. Yang ketiga, mata Tuhan tertuju. Ini menekankan bahwa pandangan Tuhan terfokus hanya kepada kita. Bahkan ia melihat sampai setiap detailnya seluruh hidup kita. Ini berarti Tuhan tahu semua yang ada dalam hati kita.
semua masalah beban kita, bahkan semua pelanggaran dan dosa kita. Manusia melihat apa yang tampak dari luar, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Allah berkenan untuk memfokuskan matanya kepada orang yang takut akan Dia. Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Takut akan Tuhan mengandung makna hormat, respek. Sikap hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dalam hidup kita. Dalam ibadah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya. Ingatlah, meskipun tidak ada satu orang pun tahu bahwa apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti tahu, yaitu Allah sendiri. Bahkan saat badai kehidupan menerpa, mungkin banyak muncul kecemasan kita. Kekhawatiran pun menjadi terjadi, apalagi saat kondisi kita tidak kunjung membaik. Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudari, bahwa sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan yang berharap akan kasih setianya. Jangan berputus asa atau jangan justru mengambil keputusan yang salah dan tergesa-gesa. Teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang setia. Ada banyak orang yang menemukan hal-hal besar dalam hidupnya justru ketika atau pada saat mereka terhimpit oleh kesulitan dan kesusahan, kesukaran dan tekanan hidup. Jadi, jangan putus asa, tetaplah tenang, sebab Tuhan Allah tetap menjaga kita. Yang berikut, berseru kepada Tuhan, berdoa dan berusaha bersungguh-sungguh. Tuhan pasti sediakan pintu yang terbuka, terobosan besar untuk maju. Bahkan sumber-sumber baru pasti Tuhan sudah siapkan. Firman Tuhan itu bersifat kekal. Tidak hanya terjadi di masa lampau, bahkan sampai detik di hari ini pun firman Tuhan itu nyata. Berlaku buat saudara dan saya. Hari ini kita belajar dari Daud. Kita tahu bahwa Daud mempunyai kerinduan yang terdalam kepada Tuhan. Hal yang sama bisa saja ada. Banyak dari kita yang hatinya terluka. Kita bisa marah dan kecewa. Tetapi oleh khotbah ini, kita belajar dari Daud agar tidak menganggap situasi atau marah dan kecewa itu sebagai penyebab utama dan mempersoalkannya. Apalagi mencari-cari orang yang menyebabkannya. Kita bisa belajar dari respon Daud bahwa justru di tengah kesepian dan pengabaian terhadapnya, Daud justru mencari Tuhan. Demikian disampaikan Daud dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi apapun yang sedang kita alami hari ini, mari berikan respon yang benar seperti Daud. Jadi masa-masa sulit ini untuk membentuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami boleh hidup dengan tekad dan komitmen yang kuat dan tinggi ya Tuhan. Bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dan Engkau memperhatikan kami, Engkau mencintai kami. Bapa dalam surga, bahwa Engkau melihat kami dalam setiap detik kehidupan kami. Dimanapun kami berada. Di dunia ini, dalam kesunyian kami, dan dalam keramaian kehidupan kami, Engkau memantau dan melihat kami ya Tuhan, dan memberikan pertolongan-Mu kepada kami. Janganlah kiranya kami menjauh daripadamu, tetapi kami tetap setia atas firman-Mu dan pengawasan-Mu, supaya kami boleh kuat ya Tuhan dalam penyertaan-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa kepada semuanya anggota jemaat-Mu, supaya kami meyakini firman-Mu, kami boleh tetap teguh dan kuat berpegang kepada firman-Mu. Jangan luputkan kami ya Tuhan dari kesalahan kami. Dan jangan kami berleha-leha di dalam keberdosaan kami. Tetapi Engkau hibur kami ya Tuhan dengan kuasa dan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan apapun, ragam situasi dalam kehidupan kami, Engkau sertai kami, dan Engkau lindungi kami ya Tuhan, dalam sakit, dalam pekerjaan, di mana saja kami bekerja, di laut, di darat, dan di udara. Tuhan, Engkau jauhkan mara bahaya daripada kami.
Dan keluarga kami juga kami serahkan ke dalam tangan perlindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa di sorga. Banyak pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu, maupun sengaja maupun tidak sengaja, sebagai manusia lemah dan sifat kodrat kami di bumi ini. Engkau kuatkan kami ya Tuhan, untuk setia kepada-Mu. Hapuskan dosa dan pelanggaran kami supaya kami layak menjadi anak yang Engkau kasihi, yang menerima janji-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan suci kalau hatiku, maka diam-diam tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memaduliku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kita mendoakan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah di dalam damai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudari, selamat hari Minggu, tetaplah bersemangat dan selalulah bertekun di dalam doa. Amin.